Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Oktazara dengan NIM F111210102. Maksud saya di sini guna memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Psikologi Lintas Budaya dengan dosen pengampu Ibu Kimi Katka. Di sini saya akan menjelaskan dua tema, yaitu untuk tema yang pertama kontak budaya dan akulturasi, serta untuk tema yang kedua yaitu budaya dialek. Adanya penjelasan ini semoga membantu teman-teman untuk lebih memahami akan materi yang akan saya paparkan. Semoga teman-teman bisa enjoy dalam melihat video ini. Oke, langsung saja masuk di pembahasan tema pertama, yaitu kontak budaya dan budaya akulturasi. Akulturasi budaya pasti terjadi di setiap wilayah Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai budaya dan akulturasi. Akulturasi budaya terjadinya dua budaya yang berbeda, bertemu dan menyatu, dan terjadi secara serasi dan damai. Perpaduan dua bentuk kebudayaan ini yang dapat melahirkan budaya yang lebih baru. Meskipun terjadi akulturasi budaya yang berbeda, tidak menyebabkan unsur budaya yang lama hilang. Akulturasi budaya umumnya terjadi antara penduduk asli dengan pendatang dari daerah lain. Akulturasi tidak bebas masuk tanpa ada kuasa penolakan. Jika budaya lama menolak adanya akulturasi, maka akulturasi juga bisa ditolak. Bentuk-bentuk akulturasi budaya inilah yang mendorong terjadinya interaksi, kebiasaan adat, dan keyakinan yang berbudaya. Banyak sekali terjadi akulturasi budaya yang terbentuk secara alami. Namun, ada dua faktor penyebab terjadinya akulturasi budaya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, apa sih faktor internal dan faktor eksternal itu? Faktor internal itu merupakan faktor yang terjadi karena akulturasi budaya yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Seperti yang pertama itu terjadinya pertambahan penduduk, bisa karena kelahiran ataupun perpindahan penduduk. Yang kedua, lahirnya penemuan-penemuan baru di berbagai sektor dan di berbagai bidang. Untuk yang ketiga, terjadinya konflik antar masyarakat. Dan untuk yang terakhir, adanya penemuan teknologi baru yang mampu menggantikan yang sudah ada sebelumnya. Untuk faktor eksternal sendiri merupakan faktor eksternal yang terjadi karena pengaruh dari luar masyarakat. Seperti yang pertama, terjadinya perubahan alam yang mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Yang kedua, terjadinya peperangan yang dapat mengubah akulturasi budaya di suatu wilayah. Dan yang ketiga, masuknya budaya asing. Ternyata akulturasi ini memiliki dampak. Dampak akulturasi budaya yaitu yang pertama, terjadinya perubahan cara pandang individu mengenai kehidupan masyarakat. Yang kedua, terjadinya perubahan dalam hubungan sosial di masyarakat. Yang ketiga, wawasan dan pengetahuan masyarakat semakin terbuka luas. Dan yang terakhir, terjadi perubahan mentalitas dan keahlian masyarakat. Nah, masuk di pembahasan terakhir yaitu contoh akulturasi budaya. Saya mengambil contoh akulturasi budaya di daerah sekitar saya yaitu tari Manggar Warak di Kota Semarang pada gelaran budaya Gatra Mutiara Jawa di Taman Budaya Jawa Tengah. Tari Manggar Warak menceritakan budaya akulturasi Jawa, Cina, Arab, dan Belanda yang ada di Kota Semarang. Kota Semarang memiliki berbagai kesenian yang bersumber dari peristiwa budaya dan tradisi masyarakat. Selain itu, menggambarkan ramai dan damainya Kota Semarang meski terdiri dari beragam suku bangsa. Dalam komposisi musiknya menggunakan gamelan slendri, suling, kecapi, dan tebang sebagai wujud dari akulturasi. Lalu menggunakan gending ketawang sebagai simbol doa-doa dan ibadah. Nah, teman-teman penasaran gak sih tentang tari Manggar Warak ini? Mari kita lihat sedikit cuplikan dari tari Manggar Warak ya.
Nah, video tersebut merupakan cuplikan atau contoh dari akulturasi budaya yang ada di daerah Semarang. Semoga dari adanya video tersebut memudahkan teman-teman untuk lebih paham mengenai akulturasi budaya di daerah sekitar teman-teman ya. Selanjutnya, masuk di pembahasan tema kedua, yaitu budaya dan dialektik. Dialektika adalah hubungan antara dua konsep berlawanan yang terus-menerus mendorong dan menarik satu sama lain. Berpikir dialektis membantu kita menyadari bahwa pengalaman kita sering terjadi di antara dua fenomena yang berbeda. Ketika berpikir dialektis, maka akan membuat kita untuk berpikir secara rasional. Pendekatan dialektik berfungsi untuk mempelajari komunikasi antar budaya, karena membuat kita keluar dari cara berpikir kita yang nyaman dan familiar. Dialektika budaya adalah salah satu dialektika yang biasanya ditentukan untuk menggambarkan dan menjelaskan sifat sosial dari hubungan antar budaya. Jenis dialektika ini didasarkan pada gagasan bahwa komunikasi orang tidak hanya bergantung pada aspek dan perbedaan budaya, tetapi juga pada atribut dan visi masing-masing. Nah, dari sini dialektika budaya menjelaskan bahwa tindakan komunikasi harus didiskusikan dan dilihat dari dua perspektif, budaya dan individu. Tidak semua persepsi, visi, ide, dan kepercayaan yang ditunjukkan oleh seseorang dapat dipengaruhi oleh budaya spesifik mereka. Fokusnya hanya pada generasi budaya dapat menyebabkan beberapa bias dan kesalahpahaman. Dengan demikian, dialektika budaya didasarkan pada gagasan untuk mempertimbangkan baik perspektif budaya maupun individu. Contoh dialektika budaya dapat dikaitkan dengan membahas persepsi orang Semarang dengan orang Jakarta. Misalnya, saat mengundang spesialis orang Jakarta untuk bekerja di departemen perusahaan multinasional yang berbasis di Semarang, manajer sumber daya manusia berharap bahwa orang tersebut akan menunjukkan karakteristik tertentu yang terkait dengan persepsi orang Semarang dan pendekatan mereka dalam mengatur waktu, belajar, dan melakukan bisnisnya. Tetap saja, orang yang diundang untuk mengambil posisi di perusahaan yang berbasis di Semarang ini dapat memiliki atribut tertentu yang menurutnya orang ini dapat digambarkan sebagai orang kreatif yang terkenal karena mengusulkan dan mempromosikan ide-ide orisinal dan menarik terkait manajemen yang tidak terduga. Oleh karena itu, dialektika budaya juga harus dipertimbangkan saat mengembangkan hubungan antar budaya. Nah, sampai juga dalam akhir di video ini. Video tersebut menjelaskan tentang kontak budaya, budaya dan akulturasi, serta budaya dan dialektika. Semoga isi dari video ini memudahkan teman-teman dalam memahami materi dan juga dapat berfungsi bagi teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.